Itu luar biasa. Pahalanya khusus dari Allah, pintu masuk surganya khusus. Tapi siapa yang bisa berpuasa sampai mendapatkan itu? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Yang puasa Ramadannya penuh dengan iman, penuh dengan keikhlasan, sungguh-sungguh menjaga betul. Dan saya nggak mengatakan itu ringan, tidak Bapak Ibu, tapi itu berat. Beratnya itu kalau kita mohon kepada Allah untuk dimudahkan, Allah berikan kemudahan itu. Capek nggih, saya nggih sami mawon. Harus bangun sekian sekian sekian. Mari Bapak Ibu yang dihormati Allah, kita masuk materi pengajiannya. Nggih. Nah, materinya adalah navigasi Ramadan. Napa? Navigasi Ramadan. Seni mengelola waktu yang prioritas di dalam bulan suci Ramadan. Seni mengelola waktu yang prioritas di dalam bulan suci Ramadan. Bismillah, navigasi pertama. Langsung saja ini Ki. Minal laili ila Qur'anil fajr. Dari malam sampai datangnya fajar. Jam berapa ini bangunnya? Subuhnya jam 4:30, bangunnya jam berapa? 2:30 nggih, sepakat 2:30 nggih. 2:30. Saya kemarin memberi tausiah orang-orang yang bekerja di SPPG. Yang kerja di SPPG itu ada yang berangkat jam 1 malam, ada yang 2 malam, ada yang 3 malam. Saya bilang, "Mbok yao ngoten. Sebelum berangkat itu sholat dulu, eman-eman. Jenengan mau kerja, mencari dunia, itu aja bisa. Kok Allah datang tidak kita sambut? Eman-eman. Yang zilu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin fis sama'i dunya. Setiap malam Allah itu turun di langit dunia. Setiap malam Allah turun di langit dunia. Seraya mengatakan, seraya beliau berfirman di dalam hadis qudsi, "Mayyad'uni astajib lahu," yang berdoa aku kabulkan. "Wa may yas'aluni fa'tiyahu," yang minta aku kasih. "Wa may yastaghfiruni astaghfir lahu," yang minta ampun aku ampuni. Baik. Sekarang masuk Ramadan. Hadisnya, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bangun malam hari, kalau tadi barang siapa yang puasa, barang siapa yang menegakkan sholat ya di malam hari, baik itu sholat tarawih maupun malamnya ditambah dengan tahajud. Kalau tarawihnya sudah dengan witir, maka malamnya tidak dengan witir lagi. Ya, mau 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, bangun. Tadi bangun jam 2:30. Baik, 2:30 kita bangun. Ambil air wudhu, bismillah, menegakkan qiyamul lail, menegakkan tahajud malam hari. Taruhlah kita 2 rakaat, bismillah, 2 rakaat. Tidak apa-apa, ibu bapak yang dirahmati Allah. Rasakan sensasi sahur yang diawali dengan sholat. Ada orang yang bangun tidur langsung sahur. Tapi ini enggak. Ada orang yang bangun tidur, sholat dulu, ya, kemudian warattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Qur'an dulu, ya, berdoa kepada Allah, baru kemudian istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Itu waktu yang tepat untuk beristighfar, di waktu sahur. Setelah itu baru kemudian makan sahur. Ini rasanya luar biasa beda. Saestu Ibu, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Yang senantiasa kami muliakan para alim, para sesepuh bini sepuh, segenap pengurus pengajian rutin dan hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Marilah pertama kali kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang alhamdulillah insyaallah sehat walafiat semuanya. Kalaupun ada di antara kita yang diuji sakit, semoga segera diangkat sakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sakit itu berupa peringatan, semoga Allah menerima taubat kita. Jika sakit itu berupa hukuman, semoga Allah ampuni kita. Jika sakit itu berupa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menaikkan derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Apapun yang menjadi pemberian Allah tentu tidak sama dengan pemberian manusia. Yang namanya pemberian Allah semuanya baik. Pemberian Allah itu semuanya baik. Walaupun belum tentu baik menurut manusia. Walaupun belum tentu baik menurut manusia. Allahu a'lamu ma fi anfusikum. Allah itu maha tahu apa yang ada di dalam diri kita. Allah itu lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Seorang anak tidak diterima di tempat pekerjaan yang ia mendaftar di dalamnya. Bapaknya menasihati yang sabar, kalau enggak diterima di tempat pekerjaan ini berarti Allah memiliki rencana yang lebih baik untukmu. Dan alhamdulillah ternyata diterima di tempat pekerjaan yang lain. Tidak diterima di sekolahan A, diterima di sekolahan B. Ya udah, itu yang terbaik. Saat melamar dalam pernikahan, ditolak sana, ditolak sini, ternyata dapatnya yang terakhir. Itulah yang terbaik. Allah itu ingin memberikan kita yang terbaik, kadang-kadang dengan cara yang tidak baik menurut kita. Seseorang harus bersyukur, dan bersyukurnya kadang-kadang telat. Sering saya contohkan, seorang laki-laki yang berdiri di depan pintu pagar rumah sambil menunggu bis datang. Kakinya digigit semut, kakinya dikeroyok semut, karena dia nggak tahu kalau yang sedang dia injak adalah rumah semut, kemudian digigit semut kakinya itu. Marah, jengkel, mangkel, bahkan sampai keluar kalimat-kalimat yang tidak baik.
semutnya diinjak-injak, akhirnya dia mundur karena nggak kuat, mundur sejenak. Tidak ada 1 menit ada mobil yang melaju dengan kencang, biar nabrak pagar. Baru dia mengucap alhamdulillah, untung aku wis mundur. Tapi dia lupa bahwa dia mundur itu gara-gara semut. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, jangan terburu-buru memberi keputusan. Jangan terlanjur suudzon dulu dengan Allah. Ya, jangan terlanjur suudzon dulu dengan Allah. Mungkin kita ingat berita beberapa tahun yang lalu. Ya, beberapa penumpang yang marah-marah kepada pihak bandara. Marah-marah kepada pihak bandara. Karena pesawat yang harusnya ia naiki ternyata lebih duluan, lebih awal terbang. Sehingga dia telat. Marah-marah itu. Setelah marah-marah, 15 menit kemudian atau 30 menit kemudian, terdengar berita pesawat yang ia naiki jatuh. Baru kemudian dia mengatakan, alhamdulillah, untung aku rasido numpak. Orang-orang yang seperti ini, aduh, gimana Bapak Ibu? Jangan terlanjur suudzon dulu. Apa-apa itu katakan qadarullahu wa masya'a fa'ala. Kalau ada apa-apa itu katakan qadarullah wa masya'a fa'ala. Ini takdirnya Allah. Husnudzon dulu, diterima dulu, diridhoi dulu. Bukankah setiap pagi kita selalu berdoa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba yang sering diartikan aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Padahal kalau kita mau mengkaji Asmaul Husna, kata-kata Rabbun, raditu billahi rabba, Rabbun itu atau Rabba itu artinya adalah zat yang maha mengatur. Berarti artinya raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai zat yang maha mengatur. Hari ini aku mau diatur apa sama Allah, aku ridho. Siap napa mboten? Siap napa mboten? Siap ridho? Hari ini mau hujan sampai 3 hari terus, ridho napa mboten? Ridho. Saestu 3 hari loh berturut-turut hujan terus, ridho napa mboten? Insya Allah ridho. Ini nggak ada insya Allah. Setahun nggak dikasih hujan sama Allah, ridho napa mboten? Apapun yang diberikan oleh Allah, ridho. Siap? Siap. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, sebagian sudah melaksanakan puasa Ramadan, sebagian mungkin belum melaksanakan puasa Ramadan. Agar supaya Ramadan kita menjadi nyaman dan tenang, salah satunya adalah hati itu harus semeleh, lapang dada, memaafkan. Oke. Ada yang menyakiti panjenengan napa mboten? Jawab dalam hati saja. Ada yang menyakiti jenengan napa mboten? Jawab dalam hati. Ada? Oh ada. Sekarang orang yang sedang jenengan benci sekarang ini dan lama nggak mau jenengan maafkan, kalau ada simpen dulu. Simpen. Nggak usah disebutkan. Jan, aku mangkel karo kaya ora bakal tak ngapurani. Pokoknya aku sih mangkel banget. Ya. Adakah yang sampai saat hari ini belum diajak ngomong, belum diajak bicara? Simpen dulu orangnya di sini, di sebelah kiri. Saya ingin belajar ridho bersama ini. Yang kita benci, yang kita jengkeli, yang belum bisa kita maafkan, ya
Baik itu saudara maupun tetangga, saudara dekat, saudara jauh, tetangga dekat, tetangga jauh, atau mungkin satu jamaah ini ada yang mungkin jenengan mangkeli banget, sehingga nggak mau salaman, nggak mau sopo aro, nah disimpen ke dada kiri, sampun, sampun, ya, diikuti tapi nggak usah bersuara, dalam hati saja, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, atas nama si Fulan, sebutkan namanya, si Fulan kalau ada 2 orang, si Fulan kalau ada lagi, ya Allah, mulai hari ini saya ridho, saya maafkan beliau, saya maafkan dia ya Allah, penuh dengan ikhlas mencari ridhomu ya Allah. Sampun apa dereng? Sampun. Ikhlas, ikhlas. Dimaafkan, dimaafkan. Kapan mau menemui? Cari waktu, ditemui. Loh yang salah sana kok aku kok sing minta maaf kok aku. Enggak masalah. Urusan kita dengan Allah itu ayatnya wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, menahan marah, memaafkan manusia. Kalau yang kita mintain maaf dia nggak memaafkan, urusannya dia dengan Allah. Urusan kita dengan Allah melaksanakan perintah memaafkan, menahan marah. Kita sudah memaafkan, dianya nggak mau ngerti, itu urusannya dia dengan Allah. Jadi orang itu yang enak saja. Lapang dada itu pecah nalarnya. Kalau lapang dada itu pecah nalarnya, berarti sempit dada itu pecah, kula badhe matur tapi ora dikasar gitu. Pecah, ya pecah kepala gitu aja ya. Orang itu kalau lapang dada itu pecah nalarnya. Kok bisa ya? Nggih. Kita berpapasan sama saudara kita kok nggak disapa, itu dalam dada kita karena lapang, oh barangkali dia lagi banyak urusan. Barangkali dia sedang sibuk. Enak. Kita WA sama saudara kita nelpon sama saudara kita, WA-nya nggak dibales, teleponnya nggak diangkat, karena lapang dada, jadi enak. Oh, barangkali dia lagi sibuk, barangkali nggak ada kuota, barangkali, oh ya enak ibu. Tapi kalau orang sempit dada, dadanya itu sempit, semuanya dibuat salah. Nggak ada yang benar kecuali dirinya sendiri. Adanya suudon mawon, orang kebenaran mawon. Padahal nyun sewu, dalam ilmu psikologi kita marah dengan kalimat getak, hei, itu kaget. Kersane mboten ngantuk napa mboten? Jadi kalau kita marah, hei, ngoten, itu baru sembuh, baru kembali urat-uratnya ini, baru kembali normal itu setelah 3 hari. Niku mung nesu, hei, nesu, itu kembali normal 3 hari, Bu. Lah nasak niki nek nopo-nopo salah. Gitu. Gelas di atas meja ten ruang tamu ora kebeneran, ditaruh dapur ora kebeneran, karpet kotor ora kebeneran. Iki bar disapu ana sing ngotori meneh, sapa iki? Ora kebeneran. Kamar mandi pesing, sapa sing bareng kamar mandi mboten kebeneran. Apa mawon mboten kebeneran? Anaknya sering ke rumah salah, nggak pernah ke rumah salah. Cucunya nggak suruh tinggal di rumah salah, mbak iki salah apa? Apa do benci karo aku? Apa do benci karo mbak? Putune tinggal ning kene wae kok ora oleh. Nanti putunya di situ, ki putune ning kene kesuwen.
ora dijipuk-jipuk lho. Enten mawon salah niku. Sok ngoten napa mboten? Janjane sayang putu napa mboten to? Sayang. Tapi nggih wonten sing sayang putu nggih sayang, tapi putune gawe jengkel niku wis kono bali ning bapakmu meneh. Gitu kan? Iya itu. Siapa sinten jal Ustaz? Siapa coba Ustaz yang enggak sabar? Kayak gini kok disuruh sabar? Loh memang perintahnya sabar kok. Lah supaya mendapatkan gelar sabar itu kan ada ujian kesabaran. Kalau mau jadi dokter ujiannya kedokteran. Kalau mau jadi insinyur ujiannya tentang insinyur. Kalau mau jadi tukang masak yang profesional ujiannya masak. Ini kalau mau jadi orang yang sabar ujiannya sabar. Sabar itu belajarnya mboten 1 hari 2 hari langsung ngaji segini langsung nanti jadi orang yang sabar, belum. Ngaji sak jam kok kan sabar langsung jadi, belum. Dari nganten ujiannya niki. Saya sering menasihati sama yang mau berangkat haji, Bapak Ibu, nggih, yang namanya mabrur itu bukan hanya selesai rukun dan syaratnya saja. Nek namung selesai rukun dan syaratnya banyak. Tapi ujian haji itu lebih berat dari sekedar menyelesaikan rukun dan syarat haji. Kalau cuma tawaf, sa'i, bermalam di Mina, bermalam di Arafah, wukuf di Arafah, itu selesai, iya, tapi bukan di situnya. Coba wukuf di Arafah, yang satu nggak tahan AC, yang satu kesumuan. Pripun jal ning ngadepi ngoten niku. Mbah, di AC nggih kula sumuk niku. Ora di AC. Aku nek di AC langsung masuk angin. Jal. Monggo sing sumuk niku sedoso, sing mboten tahan AC mung setunggal. Yang 10 harus sabar ngadepi sing ngoten niku. Nggih napa mboten? Sing ingkang sampun haji niki. Dereng mengke pas prasmanan, badhe napa niku dahar siang, dahar dalu, dahar menjang niku sarapan. Itu kedah antri, enten sing nyelonong. Wis antri tekan gone lawe entek. Piye to ki? Nggih gitu kan, hotelnya ra profesional. Lawu kok iso entek. Ya akhir aku ra kumanan, ra sido mangan, nesu malih, ngamuk malih. Niku mengke dereng tawaf, dereng mengke sing ical, sing ketinggalan. Makanya pahala haji itu surga, pahala haji itu jannah Bapak Ibu. Ya ujiannya itu. Setiap musim haji ujiannya berbeda-beda. Ada ujian tragedi Mina, tragedi terowongan Mina, berapa ratus yang meninggal. Ada lagi terjadi di Mina lagi, berapa ratus yang meninggal lagi. Ada ujian kelaparan, catering telat datangnya, makanan telat datangnya. Ada ujian lagi, tendanya penuh, melebihi kapasitas. Ada ujian lagi, keren yang ada di Masjidil Haram jatuh. Inna 'azzamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian. Pahalanya gede ya ujiannya gede. Ramadan niku pahalanya besar. Loh kok saged? Asyamuli. Saya bacakan, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam itu mempunyai pahalanya masing-masing. Salat sampun wonten pahalanipun, sedekah sampun wonten pahalanipun, maos Quran wonten pahalanipun, illa kecuali asyam puasa. Fa innahu li kata Allah itu milikku wa ana ajzibihi, nanti aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Wasyamu junnah, puasa itu perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yaskhab fala yarfuth wala yaskhab. Kalau kita sedang berpuasa pada hari itu,
maka tidak boleh berbicara kotor, kasar, tidak boleh teriak-teriak. Teriak mawon mboten ansal niku siam. Kalau hanya menyelesaikan rukun sudah selesai puasa itu, syarat sudah. Tapi apakah puasanya langsung Allah ridhoi, langsung Allah terima? Belum. Terima dulu ujian-ujiannya Allah. Ada orang yang Allah kirim sebagai ujian bagi kita. Orang itu membuat kita marah, orang itu membuat kita jengkel, sabar. Fa'in sabahu ahadun, kalau ada yang ngejek, lahu, atau yang kalau bahasa terjemahnya membunuh, bahasa ringannya ada yang ngajak berantem. Falyakul, maka katakan innimru'un shaim, mohon maaf saya sedang puasa. Ojo gawe nesu, aku isih poso. Tapi nggih ampun batin, mengko nek meh tukaran bar buka wae. Ampun. Sabar, sabar gitu ya. Ya ada saja nanti suami bikin jengkel, istri bikin jengkel, anak bikin jengkel. Ya, sinten mawon bikin jengkel. Sabar. Siap sabar Ibu? Masya Allah. Yeah. Nih, bapak aja sabar-sabar loh nih bapaknya nih. Nggih, Bapak. Yang masak tadi malam bapak atau ibu? Yang sahur bapak atau ibu? Yang masak ibunya, yang ngantuk bapaknya. Sabar. Nggih. Ada lagi keutamaannya, pahalanya besar lagi. Inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu. Yuqalu lahu Rayyan, pintu itu namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna, pintu itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Falam yadkhul minhu ahadun ghairahum, tidak bisa kalau orang yang tidak berpuasa kok masuk pintu Ar-Rayyan, tidak bisa. Fa'idha dakhalu, kalau semuanya sudah masuk pintu Ar-Rayyan, ughliqa, ditutup pintu Ar-Rayyan itu. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak bisa masuk selain orang yang berpuasa. Itu luar biasa. Pahalanya khusus dari Allah, pintu masuk surganya khusus. Tapi siapa yang bisa berpuasa sampai mendapatkan itu? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Yang puasa Ramadannya penuh dengan iman, penuh dengan keikhlasan, sungguh-sungguh menjaga betul. Dan saya nggak mengatakan itu ringan, tidak Bapak Ibu, tapi itu berat. Beratnya itu, kalau kita mohon kepada Allah untuk dimudahkan, Allah berikan kemudahan itu. Capek, nggih. Saya, nggih, sami mawon. Harus bangun, sekian, sekian, sekian. Mari Bapak Ibu yang dihormati Allah, kita masuk materi pengajiannya. Nggih. Nah, materinya adalah navigasi Ramadan. Napa? Navigasi Ramadan. Seni mengelola waktu yang prioritas di dalam bulan suci Ramadan. Seni mengelola waktu yang prioritas di dalam bulan suci Ramadan. Bismillah, navigasi pertama. Langsung saja ini Ki. Minal laili ila Qur'anil fajr. Dari malam sampai datangnya fajar. Jam berapa ini bangunnya? Subuhnya jam 4:30, bangunnya jam berapa? 2:30, nggih. Sepakat 2:30, nggih. 2:30. Saya kemarin memberi tausiah orang-orang yang bekerja di SPPG. Yang kerja di SPPG itu ada yang berangkat jam 1 malam, ada yang 2 malam, ada yang 3 malam. Saya bilang, mbok yao, ngoten. Sebelum berangkat itu sholat dulu, eman-eman.
Jenengan mau kerja, mencari dunia, itu aja bisa. Kok Allah datang tidak kita sambut? Eman-eman. Yang zilu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin fis sama'i dunya. Setiap malam Allah itu turun di langit dunia. Setiap malam Allah turun di langit dunia. Seraya mengatakan, seraya beliau berfirman di dalam hadis qudsi, "Mayyad'uni astajib lahu," yang berdoa aku kabulkan. "Wa may yas'aluni fa'tiyahu," yang minta aku kasih. "Wa may yastaghfiruni astaghfir lahu," yang minta ampun aku ampuni. Baik. Sekarang masuk Ramadan. Hadisnya, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bangun malam hari, kalau tadi barang siapa yang puasa, barang siapa yang menegakkan sholat ya di malam hari, baik itu sholat tarawih maupun malamnya ditambah dengan tahajud. Kalau tarawihnya sudah dengan witir, maka malamnya sudah tidak dengan witir lagi. Ya, mau 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, bangun. Tadi bangun jam 2:30. Baik, 2:30 kita bangun. Ambil air wudhu, bismillah, menegakkan qiyamul lail, menegakkan tahajud malam hari. Taruhlah kita 2 rakaat, bismillah, 2 rakaat. Tidak apa-apa, ibu bapak yang dirahmati Allah. Rasakan sensasi sahur yang diawali dengan sholat. Ada orang yang bangun tidur langsung sahur. Tapi ini enggak. Ada orang yang bangun tidur, sholat dulu, ya, kemudian warattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Quran dulu, ya, berdoa kepada Allah, baru kemudian istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Itu waktu yang tepat untuk beristighfar, di waktu sahur. Setelah itu baru kemudian makan sahur. Ini rasanya luar biasa beda. Saestu ibu, bapak. Apalagi kalau sudah usia di atas 50. Yun sewu nggih, jangan tinggalkan tahajud. Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah jannah saja, itu masih tetap tahajud. Sampai istrinya beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, "Ya Rasul, panjenengan itu kan sudah dijamin surga, dosanya sudah diampuni, kok tasih tahajud?" Apa kata Rasulullah? "Apakah enggak boleh aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Bersyukur sampai saat ini diberi hidup oleh Allah. Bersyukur anak cucunya baik semuanya. Bersyukur ya dengan segala nikmat yang Allah berikan. Bersyukur dapat orang-orang saudara-saudara yang baik-baik. Bersyukur dengan segala apa yang Allah berikan." Tahajud yuk, tahajud. Betul. Eman-eman kalau ditinggal. Allah sudah turun. Sedangkan manusia saja, nyun sewu ibu bapak. Pak Bupati mau datang ke tempat kita jam 3 pagi. Kinten-kinten mau disambut dengan biasa atau luar biasa. Kira-kira bisa tidur apa enggak? Enggak. Bahkan kita enggak berani, Pak Bupati mau datang jam 3 malam, terus kita masih tidur, nanti kita bangun jam 2:30, enggak berani. Jam 1 mesti bangun, opo sing kurang, endi sing opo sing kurang, dan lain sebagainya. Ini bukan Pak Bupati, ini yang menciptakan Pak Bupati. Allah sendiri yang turun ke langit dunia. Kok kita tinggalkan? Sampun. Kemudian baca Al-Quran. Ya, berapa menit? Enggak usah lama-lama, 10 menit aja. Enggak apa-apa di waktu nih, baca Al-Quran 10 menit. Atau 15 menit. Kalau 15 menit, nanti waktunya ada sampai 6 kali ya. Nanti kita sebutkan, ini baru navigasi 1. Ada Al-Qurannya 15 menit. Sak sampunipun sahur selesai, persiapan sholat subuh, kemudian sholat fajar 2 rakaat, karena 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Dan andai kita semuanya tahu, kata Rasulullah, kita akan rela antri walaupun dengan merangkak. Kalau tahu pahala 2 rakaat fajar itu kita tahu pahalanya, kita akan rela antri walaupun dengan merangkak. Sayangnya banyak yang masih yang meninggalkan itu karena belum tahu keutamaannya. Nah, ini alhamdulillah sudah tahu karena dengan ngaji. La yasawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama orang yang ngaji dengan ilmu dengan orang yang belum ngaji, itu enggak sama Ibu Bapak. Boten sami. Navigasi 2. Navigasi 2 adalah mulai pada subuh sampai syuruk. Nggih, mulai pada subuh sampai syuruk. Apa yang harus dilakukan mulai pada subuh? Adalah zikir pagi. Nggih, siap zikir pagi? Insyaallah siap zikir pagi. Nggih. Apa saja zikir pagi? Banyak sekali zikir pagi. Kemudian baca Al-Qur'an lagi 15 menit. 15 menit. Nggih. Ya. Baru kemudian mempersiapkan diri untuk melakukan kewajiban yang lain. Navigasi 3. Dari mulai syuruk sampai zuhur. Di sana ada amalan ibadah, sholat duha. Bapak Ibu, setiap pagi kita itu sebenarnya diwajibkan untuk mensedekahi persendian kita. Wajib kita bersedekah persendian kita. Berapa jumlah persendian kita? 360. Bagaimana cara mensedekahinya? Banyak sekali. Contoh hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, cara mensedekahi persendian. 1. Menyatukan 2 saudara yang sedang berselisih. Jadi kalau ada saudara kita yang lagi nusun-nusunan, kok kita tahu, kita satukan mereka. Kalau ada yang datang kepada kita, ya, Mbak, kayak wong ngene yo, aku ora seneng. Jenengan jangan menjadi bumbunya. Podo aku ora seneng. Nah, jangan. Tapi bagaimana kita ikut menyatukan? Ojo ngono, ampun ngaten, wis podo-podo sedulure. Ya. Jadi kalau ada yang mau mengajak gibah, tolak gibahnya itu, jangan mau. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hai orang-orang yang beriman, jauhlah di antara kalian itu berprasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Sebagian prasangka itu dosa. Jadi berprasangka saja enggak boleh, jangan, hati-hati. Sebagian prasangka itu dosa. Ya. Wala tajassasu, jangan mencari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Enggak boleh di antara kita dengan yang lainnya saling menggibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya, sedangkan kita pun enggak mau ketika makan bangkai saudaranya. Kita enggak seneng. Nah, menggibah itu seperti itu. Ya. Hati-hati sekali. Ini amalan yang membuat amalan kita bocor, Bapak Ibu. Pahala sholatnya sudah banyak, hajinya sudah ada, sedekahnya sudah ada, sholatnya sudah ada, puasanya sudah ada, tapi bocor. Itulah yang oleh Rasulullah dikatakan muflis, orang yang rugi. Ya, orang yang rugi. Kayaknya pahalanya banyak, tapi ternyata bocor. Gara-gara gibah. Orang gibah itu, kalau benar itu gibah, kalau salah itu fitnah. Orang gibah itu, pahala kita tertransfer ke sana, dosanya orang yang kita gibahi ketransfer ke kita. Dan itu enggak terasa. Padahal semakin nikmat gibah, itu semakin luar biasa. Semakin lama gibah, semakin nikmat. Si A, si B, si C duduk bersama menggibah si D. Si D datang ganti gibah yang si E. Si E datang ganti gibah yang si F. A, B, C, D, F akhirnya kumpul bareng. Akhirnya pada terus terangan. Kowe wingi diomongke karo iki lho. Jebule aku iya diomongke karo iki padha wae. Sampe nek rung teko iki diomongke, nek wis teko ganti omongan sing liyane.
Aduh, bulan puasa ini hati-hati sekali Bapak Ibu. Saestu. Nah, itu yang pertama. Sedekah persendian. Sedekah persendian yang kedua, imatatul adza 'anit thariq, mengambil sesuatu yang bahaya di tengah jalan. Jadi kalau ada sesuatu yang bahaya di jalan diambil supaya nggak menyelakai orang. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak melakukan itu? Bagaimana bisa bersedekah persendian? Caranya adalah dengan 2 rakaat sholat duha, kata Rasulullah, itu sudah cukup. Maka navigasi 3 adalah ada amalan syuruk sampai duhur, salah satunya sholat duha. Baca Quran lagi 15 menit. Bismillah Ibu, baca Quran lagi 15 menit. Jenengan menawi istiqomah namung maos mawon ya. Sekali membaca 5 kali. Misalkan Amayata Sa'alun itu dibaca 5 kali. Itu nanti lama kelamaan jenengan hafal juz amma. Lama kelamaan jenengan hafal juz 29. Dan saya pernah cerita di sini dengan cerita Mbah Marni. Tasih kemutan nggih. Ya. Usia 68 alhamdulillah sampai luar biasa. Sama Ibu, nggak usah repot-repot menghafal yang berat-berat. Membaca saja tapi rutin. Ndak wonten ingkang nate ngafalke Al-Fatihah? Boten wonten ta? Kapan ngafalke Al-Fatihah? Kok saged hafal? Karena dibaca terus. Nggih, karena dibaca terus. Nggih. Saya selesai 30 juz itu hanya 3 tahun, Ibu. Itu bukan repot menghafal. Bahkan selama di pondok juga nggak pernah menghafal kecuali hanya 3 juz. 27 juznya itu saya hafalkan di rumah dan setelah menikah. Itu hanya membaca, iya membaca. Sering diulang-ulang membacanya. Ini tahun 2026, kalau jenengan bisa mulai membaca, insya Allah 2030 jenengan sudah banyak hafal surat. Dan nanti Al-Quran itu akan bisa berbicara pada hari kiamat. Ya, Al-Quran wasyamu yasfa'ani. Al-Quran dan puasa itu akan memberi syafaat. Karena nanti Al-Quran dan siam, puasa itu bisa berbicara dengan izin Allah. Sebagai saksi kita semuanya. Apa kata Al-Quran kepada Allah? Ya Rabbi, mana'tuhul lail, mana'tuhun naum. Ya Allah, gara-gara dia membaca aku, dia tidak tidur ya Allah. Dan puasa juga berkata kepada Allah, Ya Rabbi, mana'tuhu ta'ama wa syahwah. Gara-gara mengamalkan aku, dia tidak makan dan menahan syahwatnya. Tuh. Sampai duhur 15 menit aja. Nanti bisa untuk bekerja tetap semangat, amal soleh yang lainnya. Navigasi keempat, duhur sampai asar. Ada istirahat nggih Bapak Ibu, istirahat siang. Jangan lupa supaya bisa bangun nanti malam hari. Setelah istirahat siang, nggak harus tidur. Membaca buku boleh, layah-layah boleh, kecuali yang bekerja. Nah, kalau ini sudah pensiunan semuanya, berarti mencari amalan ibadah yang lain. Ba'da asar sampai maghrib, navigasi yang kesekian, yang kelima berarti. Okay. Navigasi kelima, ba'da asar sampai maghrib. Ngapain? Olahraga ringan. Kemudian membaca Al-Quran lagi 15 menit. Setiap navigasinya membaca 15 menit. Sekaligus persiapan buka puasa. Bapak Ibu, saya ajari tata cara buka puasa nggih. Tata cara minum Rasulullah sudah pernah kita sampaikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diminum. Setelah diletakkan, alhamdulillah. Itu cara minum.
Pipun bismillahirrahmanirrahim diminum, alhamdulillah. Caranya seperti itu minum. Nah, ketika buka puasa, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim, kita minum, letakkan. Zahabat dhama'u, telah hilang dahaga. Wabtallatil uruqu, telah basah kerongkongan. Wa thabatal ajru, insyaallah, semoga pahala tetap Allah berikan untuk kita semuanya. Selesai? Belum, jangan makan gorengan dulu. Nanti masih ada doa. Ini waktu yang mustajab, Ibu. Ya, doa dulu. Mau pakai Allahumma lakasum tuh monggo, enggak apa-apa. Kemudian ditambah lagi doanya. Robbi habli minas solihin, Robbi ja'alni muqimas shalah. Doanya pakai bahasa Arab, enggak harus pakai bahasa Indonesia, boleh. Ya, boleh. Ya Allah, anak saya yang sedang mencari kuliah semoga diterima ya Allah. Ya Allah, anak saya yang sedang mencari pekerjaan semoga diterima. Ya Allah, saya sudah punya sakit lama sekali belum sembuh, sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, bahagiakan hidup saya ya Allah. Ya Allah, ridhoilah saya ya Allah. Allahumma atini. Allahumma atini atau Allahumma atina? Kalau Allahumma atina berarti Allah, ya Allah berikanlah kami. Kalau Allahumma atini, berikanlah saya. Allahumma atina Avanza wa atina Xenia wa atina Pajero, ya birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya robbal alamin. Baru menikmati hidangan, jangan ditinggal itu. Setelah itu persiapan sholat taraweh, kemudian isya, kemudian taraweh, kemudian tadarus kalau ada di masjid, kalau nanti kemudian ke rumah, baca navigasi yang terakhir, yaitu membaca Al-Quran lagi 15 menit sebelum tidur. Bismillah 15 menit, baca Al-Quran lagi, kemudian sebelum tidur lagi, muhasabah. Ya Allah, tadi saya sempat menggibah tapi sedikit ya Allah. Ya Allah, tadi saya sempat marah tapi cuma sebentar. Tadi saya ada suudon ya Allah. Tadi saya ada dosa-dosa kecil ya Allah. Tadi saya menyakiti si orang itu ya Allah. Maafkan aku, ridhoilah aku ya Allah. Semoga amalan hari ini Engkau ridhoi. Kemudian barulah membaca doa sebelum tidur. Tidur, masuk kembali navigasi pertama. Bangun jam setengah. Lakukan sampai 29 atau 30 hari nanti selama bulan Ramadan. Itu nanti ketika malam Syawal itu beda rasanya Ibu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Diikuti anaknya, istrinya, ayo, ini saya merinding ini. Ya Allah, besok sudah Syawal, memuji asma Allah, mengagungkan asma Allah, itu sampai ke hati kalau takbirannya begitu. Karena apa? Karena puasanya luar biasa. Karena memang bulan Ramadan itu mboten namung bulan siam. Ramadan itu bulan Al-Quran, bulan sedekah, bulan sholat, bulan amal sholih. Setiap amal soleh anak Adam di bulan Ramadan itu yudha'aful hasanah ila asyri amthaliha, dikali 10 kali lipat, ila sab'ati mi'ati dhif, sampai 700 kali lipat. Walaupun hanya mengambil kotoran masukkan ke sampah 10 kali 700. Senyum kepada saudaranya 10 kali 700. Masya Allah, amalan seperti itu dilewatkan. Makanya betul kata Rasulullah SAW, sa'ada Rasulullah SAW al-mimbar. Suatu ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, Ibu. Tiba-tiba Rasulullah itu mengucapkan amin, amin, amin. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, panjenengan mboten nate kados ngeten iki. Kok tiba-tiba amin? Kemudian Rasulullah mengatakan, barusan Jibril bilang kepadaku suruh mengamini. Jibril yang berdoa. Apa doanya? 1.
ketika disebut nama Nabi Muhammad kok tidak bersolawat, maka dia celaka. Amin. Maka kalau disebut ada Nabi Muhammad, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapa yang menemui Ramadan kemudian tidak mendapatkan ampunan Allah, maka dia celaka. Amin. Lah wong bulan Ramadan bulan ampunan tapi nggak dapat ampunan, celaka. Masa setiap tahun nggak mau mencoba rasanya lapar, haus, bahkan ada yang siang hari itu terang-terangan maksiatnya, sudah makan di depan umum, makan pakai tangan kiri, berdiri lagi, nggak baca bismillah lagi. Wah sudah double niku. Dereng mungkin maksiatnya, waduh. Ya benar berarti puasa itu hadiah bagi orang-orang yang beriman. Ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Wahai orang-orang yang Islam. Bukan. Ini tingkatnya sudah naik dari muslim menjadi mukmin, dari Islam iman. Puasa itu amalan luar biasa. Berat enggak? Berat bagi yang berat. Ya. Yang ketiga, celaka seseorang yang masih punya kedua orang tua tapi tidak menjadikannya masuk surga. Aduh, ya Allah, kasihan banget. Kita tuh lahir nggak bawa apa-apa, tapi sudah ada orang tua yang menyiapkan. Ini kalau yang ada di sini semuanya orang tua. Harusnya nasihat ini untuk anak-anak. Kecuali panjenengan ingkang tasih sugeng nggih orang tuanya. Saya masih punya orang tua juga yang bapak sudah meninggal 2010. Berarti pintu surga saya tinggal satu, yaitu ibu. Bahkan kata Imam Syafi'i, cukup anak dikatakan durhaka, itu ketika orang tua sudah tidak mau menasihati si anak. Orang tua nggak mau menasihati si anak, mbok dinasihati anaknya gah, wangel kandhanane, ora. Berarti anak itu sudah durhaka. Apalagi nggak pernah membahagiakan orang tuanya. Cara merawat orang tua itu kan Masya Allah luar biasa. Ya ini untuk nanti disampaikan ke putra-putri panjenengan. Ini mboten gurui, mboten, karena posisi saya juga sebagai anak. Kalau orang tua saya bilang, Bu aku diajak jalan-jalan ke Temanggung toh, karena orang tua saya Semarang, saya asli Semarang. Oh nggih, ayo ke Temanggung. Jangan sampai saya mengatakan ampun ke Temanggung, mboten usah, atis, ampun. Yuk ke Temanggung dulu. Jebule atis ya. Ya, mau berapa lama? Aku kok pengen ning Kledung, anggo tak Kledung. Aku kok pengen makan gorengan, iya kasih aja gorengan. Ampun diseneni, wis tuwa aja mangan gorengan, ampun. Kasih gorengan ning ampun kata-kata nggih, ngoten. Jadi harus betul-betul jangan sampai membuat orang tua itu kecewa nangis, jangan. Ya. Makanya kalau sudah berbicara tentang orang tua itu luar biasa, Ibu, Bapak. Kalau sudah enggak ada itu kan berarti kita hanya ke makamnya saja. Nah, rugi orang itu masih punya kedua orang tua tapi tidak mendapatkan pahala dari keduanya. Berarti kalau masih punya kedua orang tua, itulah pahala yang luar biasa. Pintu surga masih ada. Walaupun hanya nyuci kakinya, bersihin kakinya. Walaupun hanya mencium. Anak saya saja kaget kok, saya kalau pulang ke Semarang itu saya minta disuapin ibu kok. Bu, mbok kula didulang. Ya kayak kemudian nanti setelah dulang ibu yang tak pijeti, tak sayang, tak pijeti. Supaya anak lihat, ini loh perlakuan anak ke orang tua itu begini loh, mijeti. Jangan membuat orang tua susah gitu. Ya, karena orang tua itu sering berbohong kepada kita. Orang tua itu kebanyakan pembohong. Loh kok pembohong Ustadz? Iya,
Orang tua itu ketika ada makanan, nak makan nak, lah bapak sudah kenyang, padahal masih lapar. Nggih napa mboten? Apa sih yang tidak diberikan untuk anak? Orang tua rela menahan sesuatu hanya untuk keinginan anak. Saya baru paham sekarang ini Bapak Ibu. Dulu saya minta sama orang tua, Pak, mbok tuklot ditumbasi gitar. Itu bapak tiba-tiba diem di depan rumah. Diem itu mikir gitu. Saya nggak tahu diemnya itu. Saya baru paham sekarang ketika anak bilang, Bi, sepatunya udah rusak, beliin ya. Saya mikir, saya harus pakai uang mana? Kalau enggak punya saya harus pinjam siapa? Kalau ada uang ini sebentar, ini belum beli beras, beli telur, oh beli. Ternyata mikir orang tua itu. Ini kan harus dipahami oleh seorang anak. Nah, itu ternyata amalan, bagian dari amalan yang berada di lingkungan Ramadan menjadi satu tarbiyah pendidikan Bapak Ibu. Maka seneng-seneng dengan anak itu cuma 10 tahun. Bisa gendong, bisa nyayang, bisa gandeng, bisa mencium itu cuma 10 tahun. Samangke nek pun yuswa 11 tahun, anak sudah malu. Mbok ampun digandeng wis gede kula niku ampun. Mbok ampun disayang-sayang ten ngajenge rencang-rencang to, isin gitu. Akhirnya sudah. Jadi bahagia dengan si kecil itu paling hanya 10 tahun, nanti sudah beranjak dewasa, enggak terasa sudah SMA, enggak terasa sudah kuliah, enggak terasa sudah tiba-tiba sudah, ya Allah, sebelum aku ternyata aku sudah usia. Belum nanti cucunya. Cucu saja saya juga menasihatkan kepada anak-anak. Di dalam seminar pranikah, karena saya sering melangsungkan seminar pranikah gitu. Ya karena saya biro jodoh Ibu Bapak. Sudah saya sampaikan. Saya sering seminar nikah itu saya sampaikan begini. Jangan sampai merepoti orang tua atau mertua. Dulu sudah merepoti kalian. Kalian masih kecil digendong-gendong. Sekarang orang tua sudah jadi mbah masih suruh gendong cucunya jenengan. Masih nyuruh gendong putunya. Oh mbak ya seneng kok, iya seneng. Tapi kamu yang enggak pengertian. Tapi mbahnya seneng-seneng aja gitu. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sudah langkung nggih ngapunten. Ini sudah jam berapa, Bu? Nggih, sudah nggih. Ya, navigasinya yang terakhir itu semoga bisa diamalkan. Nggih. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah fahamkan ilmu, mudah untuk diamalkan semuanya. Nggih. Lelahnya kita semuanya semoga dinilai pahala oleh Allah. Ngantuknya dinilai pahala oleh Allah. Bapak Ibu semuanya sehat walafiat, tumugi sama dan bisa bertemu Ramadan tahun yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tata hati kita untuk beristighfar 3 kali terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بالله تعالى من أحوال أهل النار اللهم اشرح صدورنا وتزود عن سيئاتنا وهب لنا فهم الأنبياء والمرسلين وهب لنا فهم السلف الصالح اللهم عشنا عيش السعداء حياة طيبة وأمتنا موت الشهداء حسن الخاتمة وأدخلنا بزمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم يسر أمورنا ya Allah mudahkanlah urusan kami wa yasir umur walidayna mudahkanlah urusan kedua orang tua kami
wa yassir umur auladana, mudahkanlah urusan anak putra-putri kami, wa yassir umur a'malina, mudahkanlah urusan pekerjaan kami, wa yassir umur ahlina, mudahkanlah urusan keluarga kami, wa yassir lana kullal umur, mudahkanlah setiap urusan kami ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada satu yang ketinggalan Bapak Ibu. Fa amma man a'ta wattaqa, siapa yang suka memberi, wattaqa dan bertakwa, fa saddaqa bil husna, wa saddaqa bil husna dan percaya dengan balasan Allah, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah mudahkan untuk mendapatkan kemudahan. Wa amma man bakhila, dan barang siapa yang pelit, wastaghna, merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya dengan balasan Allah yang baik, fasanu yassiruhu lil usra, Allah akan mudahkan untuk mendapatkan kesulitan. Semoga di bulan suci Ramadan, mari jadilah orang-orang yang dermawan, jadilah orang-orang yang baik, dan semoga kita dilindungi dari orang-orang yang bakhil. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.